Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang anak ayam, Pak. Ya. Jadi di video-video saya ini, walaupun sudah saya sering jelaskan, ini perawatan anak ayamnya begini, akan selalu ada datang viewer baru atau subscriber baru yang mungkin pusing cari videonya. Ya, jadi daripada repot-repot, saya akan bahas kembali perawatan DOC ayam broiler atau anak ayam broiler dengan gaya baru. Ya, mudah-mudahan Anda betah. Jadi, perawatan DOC ayam broiler ini harus diperhatikan, Pak. Dikarenakan kenapa? Ayam yang baru datang sangat rentan dari masalah penyakit sampai dengan cuaca. Dikarenakan ayam broiler ini tidak memiliki indukan, maka kita membutuhkan indukan atau di dalam bahasa Inggrisnya brooder. Brooder itu indukan gitu loh, Pak. Nah, kenapa harus pakai brooder? Kalau di alam liar, ayam broiler ini membutuhkan induknya sebagai penghangat dengan cara berlindung di balik sayap induknya. Tapi karena dia sudah tidak punya induk lagi, dia harus butuh yang namanya panas dari brooder. Makanya dibutuhkan pemanas ya. Jadi di sini jelas. Pemanas brooder itu menggunakan banyak sekali macamnya. Dari yang namanya kayu bakar, batu bara, arang, dan gas. Tapi saya sarankan, ini batuk ini Pak. Saya sarankan Anda menggunakan gas olek saja atau yang berbahan bakar gas. Dikarenakan lebih bersih dan tidak ada polusi. Ya. Seterusnya juga mudah digunakan. Jadi nggak perlu repot kayak kayu bakar yang harus ngidupin, yang harus ngidupin itu minimal 15 menit atau itu capek, Pak. Saya pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Nah, ketika ayam baru pertama kali datang, suhu yang Anda berikan harus pas. Nah, kalau untuk suhu saya tidak akan sebutkan. Sebagai peternak pemula, saya tuntut jangan hanya mendengar ucapan saya. Belajar dari peternak lain dan belajar dari Google. Loh Bang, kok Google Bang? Ya, kalau sekedar untuk ilmu kayak gitu di Google, saya yakin tidak akan ada yang namanya penipuan. Misal dibilang suhu untuk anak ayam broiler itu 100 derajat Celcius. Itu sudah tidak mungkin. Jadi buka, di situ ada di Google itu dari yang namanya berapa FCR yang normal, dari berapa suhu yang normal per umur ayam itu akan jelas dijelaskan di sana. Mudah kok, Pak. Nah, setelah Anda mencukupi kebutuhan pemanas ayam broiler ini, Anda harus penuhi yang namanya kebutuhan minuman. Ketika pertama kali datang, ayam broiler harus Anda beri yang namanya gula merah, Pak. Di sini apa fungsinya gula merah, Bang? Gula merah difungsikan untuk mengganti tenaga ayam broiler yang dari perjalanan jauh. Kan ayamnya capek tuh. Jadi karena gula merah ini mengandung gula atau karbohidrat yang cepat menggantikan tenaga ayam broiler, maka diberikanlah gula merah. Gula pasir boleh, atau Anda sedikit lebih tajir boleh pakai Pocari Sweat. Sudah banyak yang pakai Pocari Sweat, tapi saya lebih prefer kepada gula merah karena kenapa? Lebih hemat dan ekonomis. Setelah gula merah habis dalam waktu 30 menit atau 30 sampai 40 menit atau 1 jam lah saya beri maksimal pernah terjadi di kandang saya. Anda harus berikan yang namanya obat antibiotik pencernaan kepada ayam broiler Anda. Contohnya apa? Nggak perlu saya kasih contohnya. Mereknya boleh apa saja. Yang penting beri yang mengandung amoxilin. Ya. Amoxilin berfungsi untuk merawat pencernaan ayam. Nah, ingat, masa brooding selama 2 hari. Sebenarnya bukan 2 hari, tapi Anda harus lebih fokuskan 2 hari ini harus maksimal, Pak. Suhu jangan sampai kurang, segalanya jangan sampai kurang, jangan ada kesalahan. Karena bertujuan untuk melepas kuning telur yang ada di dalam tubuh ayam broiler tersebut.
atau DOC ayam broiler tersebut. Kalau dibilang masa kritis, ada orang bilang masa kritis itu di umur sekian. Kalau saya Pak, masa kritis itu dari umur 0 hari sampai ayam tersebut panen. Itu masa kritis. Lebih bahaya lagi kalau ayam broiler itu sudah semakin tua. Karena kalau dia mati sudah bawa pakan. Dan ini otomatis berimbas kepada FCR Anda. Jadi jelas ya. Nah, ketika ayam broiler Anda sudah Anda beri amoksilin dan sebagainya, barulah Anda bisa, itu selama 4 hari ya, 4 hari berturut-turut. Barulah Anda mulai berikan yang namanya vitamin penambah nafsu makan di malam hari. Sudah itu vitamin C atau elektrolit di siang hari untuk pengganti cairan tubuh. Dan perlu diperhatikan, tadi saya lupa jelaskan, untuk ketebalan sekam itu minimal 4 cm sampai 5 cm, Pak. Dikarenakan sekam ini sebagai selimut bagi ayam itu sendiri dan bisa juga menjadi sumber penyakit. Kalau terlalu tipis, amoniak akan tinggi dan ayam akan bersin dan terjadi cekrek. Aduh, anak saya ini bangun ini. Ya, jadi saya agak cepatkan sedikit, Pak ya. Nah, jadi Anda harus beri sekamnya 4-5 cm. Dan itu harus dikikis atau Anda bolak-balik per 3 hari. Bang, berapa hari Bang pakai yang namanya sekam itu? Selama 14 hari, Pak. Selama 14 hari Anda harus pakai sekam dan dibongkar. Kalau dibongkarnya ini kalau saya itu sekaligus. Kalau Anda mau bertahap juga nggak apa-apa. Tapi saya pernah coba bertahap, ayamnya ngumpul ke atas yang belum dibongkar sekamnya. Ya, jadi itu masalah sekam. Kita balik ke masalah vitamin tadi. Anda harus rajin bangunkan ayam broiler Anda setelah ayam broiler Anda ini mulai diberi vitamin. Ya, dengan catatan, maksud saya ini bisa juga dibangunkan ketika diberi antibiotik. Pokoknya bangunilah dari awal pertama. Aduh, ribet ini. Dari ayam pertama datang harus rajin bangunin. Sampai kapan Bang bangunin ayam? Kalau saya Pak, sampai panen. Wah, itu nyiksa ABK enggak Pak? ABK kalau udah tahu pertumbuhan ayam, ketika rajin dibangunin sampai panen, apalagi kalau gajinya kiloan, nggak disuruh pun dia akan bangunin Pak. Malah dibanguninnya overdosis itu. Saya pernah ketika rajin bangunin ayam, itu ayam broiler di usia 18 hari sudah sampai 1 kilo itu kebanyakan. Ya, jadi bangunin ayam itu sangat banyak manfaatnya. Nah, sekarang ketika ayam broiler mendekati masa vaksin, jangan sesekali Anda campurkan atau Anda berikan kaporit. Jadi ayam broiler, kaporit dan antibiotik harus dipuasakan 2 atau 3 hari sebelum vaksin. Baik vaksin gumboro atau vaksin apapun, air harus steril dari antibiotik dan kaporit. Kenapa tidak diberikan kaporit dan antibiotik? Karena dikhawatirkan antibiotik dan kaporit itu melemahkan fungsi dari vaksin itu sendiri. Ya. Jadi karena mereka ini pro dan kontra nih. Yang satu, vaksin ini kan gunanya untuk membuat ayam itu sedikit sakit dengan tujuan mengeluarkan antibodi ayam tersebut, tetapi dibantah oleh antibiotik, ibaratnya begitu Pak. Jadi terjadilah kurang maksimal berfungsinya vaksin tersebut. Tidak banyak yang diberikan obat-obatan di ayam broiler ini, hanya beberapa jenis, penambah nafsu makan, persiapan obatan kalau sakit, dan elektrolit. Ya, antibiotik hanya ada 4 jenis. Jadi jangan terlalu mendewakan obat kalau pendapat saya, Pak. Yang perlu Anda utamakan di sini obatnya harus pas. Jadi jangan lebay gitu obatnya. Maksudnya jangan lebay ini diberikan mungkin sehari itu sampai 3 kali obatnya. Oh enggak seperti itu Pak. Saya enggak pernah memberikan obat sampai 3 kali sehari pada ayam broiler. Ikuti saja petunjuk kemasan. Ya, yang penting itu adalah sapronak harus bagus. Bibit, pakan, dan kandangnya harus bagus. Bagus di sini untuk masalah kandang bukan berarti mewah, ya. Jadi bagus di sini dalam kandang ini, kandangnya harus bersih, sirkulasi udara lancar, dan amoniaknya harus bisa dibuang setiap hari karena amoniak bisa menjadi sumber penyakit. Untuk apa lagi yang mau diomongin? Untuk
untuk sementara hanya itu dulu yang bisa sampaikan tentang perawatan anak ayam untuk pemula. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Besok kapan-kapan kita lanjut lagi pembahasan tentang anak ayam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.